Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita takdimi, hadratul mukarramin, para sesepuh masyarakat, para pemimpin, para tokoh, wabil khusus DKM Masjid Al-Murabbi beserta seluruh jajaran, para tamu undangan, hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan di bulan yang penuh berkah ini, bulan haram, satu di antara 4 bulan haram, yakni bulan Rajab, di tempat yang mulia ini, di masjid, di rumah Allah, di dalam majelis yang agung, yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya diri kita terdiri dari 2 anasir yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan asal penciptaannya berbeda. Kita memiliki jasad, dan jasad itu diciptakan Allah dari tanah. Maka dia mengandungi sifat-sifatnya tanah, dan dia akrab dengan segala sesuatu yang di sana ada tanah. Sementara jauh sebelum jasad itu diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ruhnya. Dan ruh itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan langsung olehnya Jalla Jalaluh. Maka di dalam hidup kita di dunia, kita senantiasa akan ada di dalam kedua tarikan itu. Tarikan jasad untuk senantiasa ada tersambung dengan tanah, dan tarikannya ruh yang sudah sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke sisinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengikuti tarikan jasad, jasad itu mengajak kita berlama-lama di bumi. Karena bumi ini sebagaimana jasad terdiri atas tanah, maka kita diajak berlama-lama menikmati segala nikmat yang ada di bumi. Itulah kenapa bapak-bapak biasanya ditarik-tarik oleh bumi untuk memiliki sebanyak-banyaknya di atas bumi ini, untuk menikmati yang sebanyak-banyaknya di atas bumi ini.
untuk menguasai yang sebanyak-banyaknya di atas bumi ini, untuk bertahan di bumi, berlama-lama di bumi. Sehingga kalau ibu-ibu, tarikannya termasuk ada formula anti-aging, anti kerut, anti penuaan. Karena apa? Karena tarikan jasad pengennya berlama-lama di bumi, berawet-awet di bumi. Tarikannya untuk menguasai dan menikmati sebanyak-banyaknya di bumi dan berlama-lama di bumi. Dan itu yang secara luar biasa sudah diketahui oleh musuh kita yang bernama syaitan. Sehingga godaan pertama yang dilakukan oleh syaitan, was-was pertama yang dibisikkan oleh syaitan kepada ayah dan bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam adalah kalimat manahakuma rabbukuma antilkuma syajarata illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian dari pohon yang kalian dilarang itu, melainkan karena Allah tidak menginginkan kalian menjadi malakain, dua yang berkuasa, au takuna minal khalidin, atau kalian berdua menjadi makhluk abadi. Jadi godaan untuk berkuasa dan godaan untuk abadi, tarikan karena kita terbuat dari tanah, terhubung dengan bumi, ini juga sudah diketahui oleh musuh kita, syaitan. Inilah tarikan jasad. Di satu sisi kita memiliki jasad yang menarik-narik kita untuk berkuasa dan berlama-lama di bumi. Tetapi mana yang lebih abadi dari diri kita? Ruhnya atau jasadnya? Yang lebih lama bertahannya, ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Dari mana asalnya ruh itu? Dari sisi Allah di surga. Maka kalau dia di bumi, dia penduduk asli atau pendatang? Pendatang. Kalau jasad kita ini penduduk asli bumi karena terbuat dari tanah, maka ruh kita ini perantau. Dia aslinya penduduk surga. Dia aslinya berada di sisi Allah. Ketika dia di bumi, dia merasa nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Pengennya segera pulang. Pengennya segera balik. Seperti kalau kita bepergian, rindu kampung halaman. Seperti itulah keadaannya ruh ketika dia menjalankan tugasnya di bumi. Tapi karena dia sedang on mission, dia dilarang pulang sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia harus bertahan, bertugas di bumi, membimbing dan menggerakkan jasad untuk meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus. Dan itu tugas yang berat, bukan tugas yang ringan bagi ruh. Sehingga dia ini merasakan sudah tugas berat di tanah yang asing, dalam keadaan rindu yang sangat kepada asal kampung halamannya, akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang berada di negeri asing, merantau, sangat ingin kembali ke tanah kelahiran kampung halaman, apa yang membuat kita kuat untuk menjalankan tugas sampai akhir? Telepon-teleponan sama orang rumah, video call kalau perlu, dengerin suara anak atau suami, anak atau istri, begitu ya? Itu yang kita lakukan. Maka bagaimana ruh bisa bertahan di bumi, mendengarkan sesuatu yang berasal dari tanah asalnya.
dari asal kelahirannya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim disebut oleh para ulama sebagai ruhul haya, ruhnya kehidupan, ruhur ruh, ruh itu sendiri. Kalau jasad kita punya ruh kita ruhnya adalah Al-Quranul Karim. Karena untuk bertahan menjalankan tugas yang berat, supaya kita tidak tersesat jalan, supaya kita tetap on the track, supaya kita berada di jalan yang lurus dan misinya bisa dilaksanakan dengan sukses, maka harus selalu terhubung dengan kampung halaman. Harus selalu terhubung dengan markas pusat. Ruh kita sedang menjalankan tugas di negeri asing, maka dia perlu terhubung selalu dengan yang memberi, terhubung selalu dengan kampung halaman, terhubung selalu dengan asal muasalnya, yaitu di sisi Allah. Dan penghubung yang paling indah itu adalah Al-Quranul Karim. Di manakah Al-Quran bisa menjadi penghubung yang paling kuat? Di dalam salat. Karena salat itu makna asalnya as-salatu as-silah. Salat itu artinya connection. Makanya kalau ada panggilan menuju salat, hayya 'alas salah, mari menuju connection, endingnya pasti hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kesuksesan misi yang kita emban itu. Jadi kalau terhubung, connect, maka misinya akan sukses. Kunci kesuksesan itu koneksi. Kunci kesuksesan itu koneksi. Kalau handphone kita tidak ada koneksinya, lalu kita ikut kompetisi kuis atau game online, kira-kira bakal sukses? Enggak. Handphone yang tidak terkoneksi hanya bisa dipakai untuk nge-game-nya pun offline, paling banter ngecek galeri foto. Ataupun kalau ngecek pesan, pesannya sudah pesan kadaluarsa, kiriman kemarin dan sebelum-sebelumnya. Kita memerlukan connection, yang connection itu bisa mengupdate sistem operasi, mengupgrade aplikasi-aplikasi, menyambungkan semua aplikasi sehingga up to date dan bisa dijalankan dengan lancar. Sama manusia, softwarenya, ruh harus selalu terkoneksi kalau mau siap menghadapi segala sesuatu yang hari-hari ini datang kepada kita begitu penuh kejutan. Gak kebayang loh bahwa sebulan yang lalu kita masih bisa bebas berangkat umroh, sekarang gak bisa. Gak kebayang bahwa perubahan-perubahan begitu cepat terjadi di berbagai belahan dunia. Maka kalau kita tidak punya koneksi, software diri kita, ruh kita jadul, kita akan menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Kesanggupan kita menanggung beban-beban ujian kehidupan sepadan dengan seberapa kuat koneksi kita dengan sumber segala kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan koneksi itu adalah Al-Quranul Karim. Dan yang paling agung dari koneksi kita dengan Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu dibaca dalam salat. Maka salat adalah as-silah, koneksi. Maka ketika kita membaca surah Al-Isra,
Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajri, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Maksudnya apa itu? Bacaan Al-Quran di dalam salat fajar. Kana masyhuda. Itu dipersaksikan oleh malaikat akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi orang beriman. Jadi semenderita apa seseorang yang terputus koneksinya dengan kampung halaman, dengan yang dicintai ketika dia berada di pengasingan, ketika dia berada di perantauan. Kemungkinannya dua. Ada orang yang nyaman-nyaman saja terputus dengan itu. Maka apa yang terjadi kalau sudah tidak merasa punya istri? Cari yang lain. Apa yang terjadi kalau sudah tidak merasa punya anak? Cari anak orang. Akan terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berbagai hal yang ketika kemudian keterhubungan itu tidak dijaga. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28 dikatakan oleh Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti wahai Muhammad orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Kalau koneksi putus, maka lalai dengan hubungannya dengan Allah. Apa yang terjadi? Wattaba'a hawahu. Orang yang terputus koneksinya pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Wakana amruhu furuta. Kalau dia sudah mengikuti hawa nafsunya, maka jadilah urusannya itu melampaui batas. Pilihan pertama. Pilihan kedua, menderita. Ketika tidak punya koneksi, tidak terhubung, tidak tersambung dengan asal muasal, maka dia akan nestapa, menderita, penuh dengan duka cita, bersedih atas masa lalu, takut akan masa depan, gelisah, resah, gundah, gulana. Dan itulah kebanyakan manusia yang lepas dari koneksi, keadaannya dua. Oh, dia enjoy nyatanya Ustaz hidupnya meskipun tidak terkoneksi dengan Allah. Pasti yang pertama tadi, karena memang merasa nyaman dari keterputusannya. Dia enggak merasa perlu terkoneksi, maka dia akan menjadi sumber kerusakan di muka bumi. Atau yang kedua, pengen terkoneksi, tetapi koneksi tidak berjalan dengan yang semestinya, sehingga yang terjadi adalah dia mengalami nestapa, derita, sedih, khawatir, gelisah, takut, tidak tentram di dalam hidupnya. Maka ketentraman ruh kita untuk menjalankan tugas kehidupan itu sebanding dengan koneksi yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbaik koneksi itu adalah melalui Al-Quran dan As-Salah. Al-Quran dan As-Salah dalam makna yang bisa saling menggantikan satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, tadi kalimatnya. Dan jangan kamu ikuti wahai Muhammad orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Oleh karena itulah sebaik-baik zikir juga adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu disebut juga dengan zikr. Selain disebut dengan At-Tanzil, selain disebut dengan An-Nur, selain disebut dengan Al-Quran, Al-Furqan, maka dia disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai Az-Zikr.
Dan zikirnya Quran itu, Tabarakar Rahman, bukan hanya ada padanya, tetapi dia yang menjadi sumber zikir. Karena kata zikir itu, kalau kita lihat surah Al-Anbiya ayat ke-10, juga bisa berarti kemuliaan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat dzikrukum, sumber kemuliaan bagi kalian. Terhubung ya semuanya. Zikr itu koneksi. Koneksi juga, ingat sama Allah itu koneksi. Zikr itu ingat. Zikr itu ketentraman. Zikr itu kemuliaan. Maka Al-Quran kan disebut sumber kemuliaan, karena segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Quran, maka dia mulia. Malaikat yang membawa Al-Quranul Karim turun dari sisi Allah kepada hambanya, namanya Jibril. Dan Jibril alaihissalam semulia-mulia malaikat. Kenapa? Karena dia yang membawa wahyu Al-Quranul Karim. Manusia, Nabi, Rasul yang turun kepadanya Al-Quranul Karim namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia semulia-mulia Nabi, dia semulia-mulia Rasul, dia semulia-mulia manusia. Malaikatnya jadi malaikat termulia. Nabi dan Rasulnya menjadi Nabi dan Rasul termulia. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim, namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dia menjadi malam yang paling baik, paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran namanya Ramadan. Sebelum ada Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan bukan bulan mulia. Bulan mulia itu ada 4 bulan haram, 3 berkumpul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 misah namanya Rajab. Tapi begitu Al-Quran Karim turun di bulan Ramadan, siapa yang disebut Sayyidus Syuhur? Siapa yang disebut sebagai tuannya segala bulan? Ramadan. Karena apa? Al-Quran. Jadi inilah kitaban fi dzikrukum, kitab yang di dalamnya terdapat dzikir. Pengingat bagi kita, koneksi bagi kita, bagi ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, koneksi. Yang menguatkan hati kita, menguatkan ruh kita untuk tetap bertahan on mission di bumi sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah ketika ajal tiba nantinya. Dan zikr menjadi sumber kemuliaan bagi kita. Maka bagi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tingkat kemuliaan kelak di surga itu ditentukan dengan seberapa akrabnya hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Iqra warattil wartaqa. Iqra warattil wartaqa. Kata Allah nanti kepada hamba-hambanya yang masuk surga, bacalah Al-Quranmu, tartilkan bacaanmu, dan naiklah ke tingkatan surga sesuai dengan kadar bacaan Al-Quranmu. Tabarakar Rahman. Baca, tartilkan bacaanmu, naiklah ke tingkatan surga berikutnya. Baca, tartilkan bacaanmu,
naiklah ke surga tingkatan berikutnya. Tabarakallah. Al-Quranul Karim adalah sumber keterhubungan yang menjaga kita, memberi kita ketentraman, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, maka mengapa hati beriman rindu kepada Al-Quranul Karim? Karena itu adalah hakikat fitrahnya. Ruh yang rindu kepada Allah, maka satu-satunya hiburan penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah. Ini yang akan membuat dia bertahan di dalam tugas kehidupannya. Maka mari kita perhatikan setelah kita rindu kepada Al-Quranul Karim, seberapa level keakraban kita dengan Al-Quranul Karim yang akan menentukan seberapa tinggi kelak derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa qala ar-rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkata, Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, yang ditinggalkan, mahjura. Tingkatan pertama dari orang-orang yang seharusnya hatinya rindu kepada Al-Quran, tetapi justru mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dicampakkan di belakang punggungnya, dicampakkan di belakang punggungnya, tidak dipedulikan, tidak diacuhkan, tidak diperhatikan. Mahjura. Dan barang siapa yang tidak mempedulikan Al-Quran Karim, dalam tafsir disebutkan, maka Allah juga tidak peduli padanya. Ini level pertama dari kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungannya dengan Al-Quran dan apa akibatnya akan mereka tanggung. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Enggak melecehkan, enggak menghinakan, enggak menganggap Quran bohong, enggak menganggap Al-Quran itu enggak benar, bukan. Tapi enggak peduli. Tetap dalam hatinya Quran itu mulia, tapi tidak disentuh, tidak dibaca, tidak ditadabburi, tidak diambil pelajarannya, tidak dijadikan panduan kehidupan. Maka level ini disebut orang-orang yang tidak mempedulikan Al-Quran. Ingat, kalimat yang tidak mempedulikan bukan berarti mengingkari, bukan berarti membuang, bukan berarti menolak, bukan berarti menentang, enggak. Tetapi dia menjadikan Quran sebagai sesuatu yang tidak dia pedulikan. Jadi kita bicara tentang hati yang seharusnya sudah rindu kepada Al-Quran, tetapi mereka ternyata ada yang tidak memedulikan Al-Quran itu sendiri, meletakkannya di belakang punggungnya dan tidak mengacuhkannya,
tidak membacanya, tidak menghafalnya, tidak mempelajarinya, tidak mengambil pelajaran darinya. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin." Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Hadza Al-Qur'an ini bayanul linnas adalah penjelasan-penjelasan bagi manusia, wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan nasihat-nasihat yang mesra lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Level berikutnya dari hati yang rindu kepada Al-Quran, ada hati yang rindu kepada Quran tetapi dia menjadikan Al-Quran hanya sebatas seperti buku panduan wisata, tapi dibaca di dalam kamar hotel. Saya datang dari Jogja ke Bandung, kemudian membuka sebuah buku panduan wisata kota Bandung. Oh, bagus ya, di sana ada kawah putih. Wah, ini jalan-jalan di Braga, asik ya. Wah, ini Cibaduyut, sepatunya keren-keren. Wah, ini factory outletnya, barangnya bagus-bagus. Tetapi dia tidak pernah beranjak keluar dari kamar hotelnya, sekedar membacanya di situ. Maka dia menjadikan Al-Quran hanya sebagai bayanul linnas. Ini penjelasan bagi manusia. Oh, dulu ada orang namanya Fir'aun. Oh, kehidupannya begini. Musuhnya namanya Musa. Musa punya kakak namanya Harun. Loh, Musa dulu waktu kecil kok ya sempat dirawat malah oleh keluarga Fir'aun. Tapi berhenti hanya sebagai penjelasan. Tidak mengubah hidupnya. Karena memang mungkin niatnya staycation, bukan vacation gitu ya. Di hotel sepanjang hari, gogoleran di kamar, baca buku petunjuk pariwisata. Ada enggak orang yang begitu terhadap Al-Quran? Masih mending ini daripada yang pertama tadi, yang mahjuro. Sudah masuk kamar, buku panduan wisatanya dilempar ke belakang punggung, enggak pernah dibaca. Ini baca, tetapi dia menjadikan Quran sekedar sebagai penjelasan. Enggak ada langkah lebih dari itu. Yang berikutnya, hati yang rindu kepada Al-Quranul Karim digambarkan oleh ayat ini, wahudan, dan menjadi petunjuk. Kalau menjadi petunjuk ini sudah sangat keren dan pasti selamat. Buku panduan wisatanya dibawa keluar, dijadikan petunjuk untuk jalan-jalan keliling kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Raya seluruhnya. Oh, sekarang ada Kabupaten Bandung Barat, terus ada Kabupaten Bandung, terus ada kota Cimahi, ada kota Bandung. Pemekaran kemana lagi? Hah? Belum ada. Bandung Selatan nggak jadi dimekarkan. Tabarakar Rahman. Jadi ini dipakai untuk jalan-jalan, lalu dia benar-benar mengikuti petunjuk. Oh, kalau di sini jalannya searah, jangan lawan arah. Oh, kalau di sini ini daerah untuk pedestrian, harus jalan kaki. Oh, kalau lampu merah harus berhenti. Oh, kalau lampu kuning harus ngebut karena keburu merah. Pokoknya semua petunjuk di dalam buku dia lakukan.
maka dia selamat. Clear ya? Level berikutnya, hati yang rindu kepada Al-Quran, Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk. Yang paling luar biasa, yang keempat, ketika Allah katakan wa mau'izatul lil muttaqin. Dan Quran itu menjadi teman akrab, memberi nasihat kepada orang-orang bertakwa. Ini tidak lagi mengandalkan buku, tapi begitu sampai ke Bandung, ada teman orang Bandung asli yang siap nganter kemana-mana dan sayang banget sama kita, siap dijadiin tempat curhat dan berkeluh kesah. Bahkan kalau perlu duit habis bisa minta sama dia. Traktir kemana-mana, Masya Allah, kita menikmati perjalanan bersama dia. Ini level tertinggi orang yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Ya, semua rindu, tapi ada yang orang rindu. Yang pertama, menjadikan Quran mahjura, tidak dia pedulikan. Kepeduliannya tentang Al-Quran sekali dalam hidup, ketika mushaf Al-Quran dijadikan sebagai mahar dalam pernikahannya. Selesai jadi mahar, masukkan ke dalam rak, tidak pernah dibuka lagi. Majur. Yang kedua, kalau Quran dijadikan sebagai bayan, penjelasan-penjelasan, maka dia baca tetapi tidak tergerak oleh Al-Quran. Dia menjadikan Quran sekedar sebagai informasi. Oh begitu. Oh, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan sholat. Lah, kamu sholat apa enggak? Ya, kan itu persoalan private, hubungan saya dengan Tuhan. Intinya sholat apa enggak? Ini persoalan private, ini enggak boleh ditanyakan kayak begitu, enggak sopan. Bayan. Yang ketiga yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, apa kata Quran dia ikuti. Dia menempuh perjalanan dalam kehidupan ini, menyusuri gang-gang kehidupan itu dengan mengikuti petunjuknya Al-Quran Karim. Selamat, aman. Level ketiga ini sudah level aman, selamat, sentausa, tidak kurang suatu apa. Tapi yang istimewa memang orang-orang yang menjadikan Al-Quran Karim sebagai teman akrab. Kemana-mana bareng, kemana-mana gandengan tangan, kemana-mana gitu ya, pelukan, kemana-mana nyambung, ngobrol, asyik, Al-Quran. Dan itulah yang dididikkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Muhammad itu orang yang menanggung beban paling berat dari seluruh umat manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tugas misi hidupnya paling susah dari semua manusia yang pernah ada. Tugasnya menyampaikan risalah, mengemban amanah dari Allah untuk berdakwah kepada golongan jin, manusia, dan seluruh semesta alam. Tugasnya paling berat, tanggung jawabnya paling berat. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala meminta Muhammad karena tugasnya berat itu untuk seakrab mungkin dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di dalam suratil Muzammil, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau di siang hari punya urusan yang panjang dan melelahkan, punya tanggung jawab yang besar dan berat. Engkau di siang hari ribet urusan, berat tanggung jawab. Innalaka fin nahari
sabhan tawila. Apakah kemudian Allah mengatakan, maka dari itu wahai Muhammad, boboknya yang cukup ya minimal 8 jam, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki sebelum bobok dan minum susu. Apakah Allah mengatakan begitu kepada Muhammad SAW yang kepada dikatakan kepadanya, innaka laka fin nahari sabhan tawila, sungguhnya engkau di siang hari urusanmu panjang berat melelahkan. Enggak, justru Allah minta Muhammad SAW memperkuat interaksinya dengan Al-Quran dengan kata-kata qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Masya Allah, kalau kamu urusannya berat dan melelahkan, maka justru kamu harus mengisi malammu dengan interaksi yang sangat akrab dan sangat intens dengan Al-Quran. Berdirilah di waktu malam kecuali sedikit. Separuhnya atau kurangilah sedikit dari separuh itu. Atau tambahkanlah dari separuh itu. Dan yang terpenting, bacalah Al-Quranul Karim yang telah turun kepadamu dengan cara yang tartil. Karena kekuatannya di situ. Seberapa besar kekuatan Al-Quranul Karim itu sehingga dia bisa menyangga ruhnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban yang sangat berat untuk membawa risalah nur cahaya Islam kepada seluruh umat manusia, jin dan bahkan alam semesta. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, mana yang lebih kuat, gunung atau Al-Quran? Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kamu akan lihat gunung itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam gemeteran ketakutan dan bahkan kemudian hancur pecah berantakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatannya Quran. Maka kalau engkau hendak menanggung beban semesta alam karena engkau diutus sebagai Rasul untuk mereka semua, kekuatanmu adalah kekuatan Al-Quran. Tabarakallah. Jadi semakin kuat interaksi seseorang dengan Al-Quran Karim, maka akan semakin kuat pula dia menanggung segala beban. Semakin dia mendekati apa yang disebut sebagai wa mau'izatul lil muttaqin, keakraban yang seperti teman semesra-mesranya teman dengan Al-Quran di dalam kehidupan, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat memberi kepada yang lain. Karena di dunia ini hanya ada 2 tipe manusia. Bukan kaya dan miskin. Bukan cantik dan jelek. Bukan pandai dan bodoh. Bukan mulia dan hina. 2 macam manusia yang akan selalu terbagi manusia ke dalam 2 golongan itu adalah manusia yang menanggung beban dan manusia yang membebani yang lain. Hanya ada 2. Manusia yang menanggung beban ataukah manusia yang membebani yang lain. Dan orang yang paling banyak menanggung beban, paling besar menanggung beban dari seluruh umat manusia adalah orang yang kepadanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam akhir surah Taubah ayat ke-128 Allah mengatakan, telah datang benar-benar kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, berat terasa olehnya beban-beban yang
menekan kalian, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, dan kepada orang mukmin dia sangat lembut dan penyayang. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menanggung beban yang demikian besar. Dari mana dia mampu? Karena Allah melatihnya. Bagaimana Allah melatihnya? Dengan menjadikan Al-Quranul Karim sebagai mukjizatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Al-Quranul Karim itu beliau sanggup menghadapi segala hal karena ketersambungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam jaga melalui Al-Quranul Karim. Rasulullah adalah seindah-indah orang yang bukan cuma menjadikan Quran sebagai petunjuk, melainkan menjadikan Quran sebagai mau'izah. Tahun ke-11 kenabian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa dakwahnya mentok. Orang Mekah yang mana lagi yang bisa didakwai sudah nggak ada. Orang Mekah semua telah menutup pintunya dan memastikan mereka tetap akan kufur dan tidak mau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang telah masuk Islam disiksa dengan penyiksaan-penyiksaan yang makin kejam. Diboikot di Syekh Abi Thalib, tidak diajak jual beli, tidak diajak untuk pinjam meminjam ataupun akad apapun, tidak menikahkan dan tidak dinikahkan dengan Rasulullah SAW, Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin pada umumnya, sehingga mereka harus bertahan di Syekh Abi Thalib. Susah berat betul yang dialami Rasulullah. Seakan-akan 11 tahun berdakwah itu sudah akan finish di situ dengan kegagalan. Belum lagi wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Belum lagi meninggalnya Abu Thalib yang sampai akhir hayat tidak sempat bersyahadat. Semua itu adalah beban-beban terberatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia disebutkan oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, maka hampir-hampir engkau bunuh diri aja wahai Muhammad, karena kamu merasa berat bahwa mereka tidak mau beriman kepadamu. Karena mereka merasa berat seakan-akan bahwa semua tugasmu telah mentok, semua tugasmu telah tidak bisa lagi diakal-akalin mau bagaimana caranya untuk menambahkan seorang saja ke dalam pangkuan Islam. Kamu tidak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Jalla Jalaluh menurunkan surah Hud, surah Nuh, surah yang bercerita tentang kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan Anda sedang merasa sudah bertugas selama 11 tahun dan itu sudah menghabiskan seluruh energi, beratnya luar biasa. Tiba-tiba Allah bercerita ada orang namanya Nuh alaihissalam, itu mulai dakwah umur 450, menyelesaikan dakwah umur 950, berarti total 500 tahun berdakwah dengan tantangan-tantangan yang sangat berat luar biasa, dan dia tidak menyerah. Baru saja mau mengadu kepada Allah, ya Allah 11 tahun sudah berat sekali ya Allah. Lalu Allah cerita, ini ada loh yang dakwahnya 500 tahun, tantangannya lebih berat dari kamu. Dia kusuruh bikin kapal di atas gunung yang memang itu tidak masuk akal, sampai tiap hari jadi bahan olok-olokan kaumnya, dan seterusnya. Bayangkan perasaan Nabi Muhammad SAW yang baru mau curhat sama Allah bahwa dia sudah berat sekali karena sudah 11 tahun. Lalu Allah bilang, ada loh yang 500 tahun dan tidak menyerah loh. Jelek bahasa gitu. Dalam saudara-saudara. Dan itu yang dialami Muhammad SAW. Kalau teman-teman perhatikan, nama siapa yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim? Nama siapa yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim?
Namanya Musa alaihi salam. Kenapa Musa? Coba perhatikan penjelasan para ulama. Pertama, seakan-akan Musa itu dijadikan pelecut Nabi Muhammad SAW agar bersemangat di dalam tugas-tugas dakwahnya. Karena apa? Karena satu, Muhammad SAW sempurna lahir dan batin. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna, ruhaninya sempurna. Karena Rasulullah Muhammad SAW sangat fasih lidahnya, fasih lisannya, bahasa Arabnya dibesarkan di Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah yang terkenal bahasa Arabnya sangat baik. Ini yang kemudian menjadikan Muhammad bisa bicara Arab paling fushah. Muhammad SAW juga menirukan dialognya orang Iraki, menirukan dialognya orang Yaman, menirukan dialognya orang Syam, orang Hijaz, orang Quraisy. Dan berbagai kabilah. Seakan-akan Allah tidak berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bandingkan dirimu dengan Musa. Musa ini lidahnya cacat, ngomongnya tidak jelas, bicaranya tidak karuan. Tapi Allah katakan kepada wahai Musa, berangkatlah dalam tugas dakwahmu. Dan Musa alaihi salam yang bicaranya sulit untuk tertata jelas itu, takut kalau ia akan didustakan. Maka seakan-akan Allah hendak berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, kamu sempurna, bicaramu fasih, bahasamu indah. Bandingkan dirimu dengan Musa alaihi salam, seorang yang lidahnya keluh, tak bisa berkata-kata, tapi dia tidak menyerah untuk berdakwah, melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, mengemban amanah yang harus dia emban. Itu baru fisiknya. Yang kedua, bayangkan diri Anda adalah Nabi Muhammad SAW di tahun ke-11 kenabian, melaksanakan tugas dakwah yang begitu beratnya. Lalu Allah menceritakan kepada Anda seorang Musa. Kalau Muhammad SAW Al-Amin, semua orang percaya karena dia amanah, dia tidak pernah berdusta, dia orang yang jujur, siddiq, dia dermawan, dia menyambung silaturahim yang ada. Muhammad SAW di dalam segala track record rekam jejaknya putih bersih, tidak ada yang pernah merasa disakiti, didolimi oleh Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba Allah, ketika Anda merasa betapa beratnya tugas menjadi seorang yang fasih, seorang yang al-amin, yang dipercaya orang ini, Allah menurunkan untuk Anda cerita tentang Musa yang berkata, walahum alayya danbun fa'akhafu ayyaqtulun, dan aku punya dosa kepada mereka, aku takut mereka akan membunuhku. Ya Allah, kalau Anda punya masa lalu di Bandung, semua orang sudah kenal aib-aib kita di Bandung, lalu Anda ditugaskan dakwah, Anda pasti milih, kalau bisa jangan di Bandung. Sudah pada tahu aib-aib saya gitu. Betul begitu? Iya, mendingan ditugaskan ke Aceh, mendingan ditugaskan ke Merauke. Mereka nggak tahu masa lalu kita. Tapi uniknya Allah justru berkata kepada Musa alaihissalam, berangkatlah ke Mesir. Maka kata Musa alaihissalam, walahum alayya danbun fa'akhafu ayyaqtulun. Ya Allah, saya pernah bunuh. Saya pukul sekali, orang Kiptinya mati. Nah nanti kalau saya balik ke Mesir, terus saya ngaku utusanmu, ya Allah, orang-orang akan komentar, oh ini
pembunuh yang dulu melarikan diri itu toh. Sekarang balik-balik ngaku utusan Tuhan toh. Bagus. Zaman now muncul, sudah dibully di medsos. Yang namanya Musa alaihissalam itu dikorek-korek jejak digitalnya zaman dulu. Ketemu fotonya pas nyekek orang Bani Israel. Dimuat, ini loh yang sekarang aku jadi nabi. Ternyata dulu pembunuh preman pasar. Bahasa Jogjanya gento. Mungkin ada fotonya Musa lagi menarik kerah baju orang di pasar Mesir, akan diunggah ke sosmed. Maka seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu al-amin, semua orang percaya sama kamu, semua orang tidak ada yang meragukan kejujuranmu. Lah kenapa kamu ragu menyampaikan kebenaran? Ini ada orang yang dulu pembunuh, catatan kriminalnya masih ada gitu. Diutus Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul berdakwah di sana, dia mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah." Kata Musa alaihissalam. Jadi yang pertama soal fisik, "Hai Muhammad, kamu bahasanya fasih, ucapannya indah, omongannya bener. Masa kalah sama Musa yang ngomong aja susah, yang cadel, yang tidak sempurna bicaranya." Tabarak. Yang kedua, "Hai Muhammad, kamu al-amin, track recordmu jauh. Kamu orang terpercaya, bergenerasi ke generasi." Nah ini Musa saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah bunuh orang sampai dia ternyata bisa menyampaikan kebenaran. Dan dia tidak gentar. Masa kamu yang track recordnya sempurna gentar? Akrab. Yang ketiga, Muhammad diminta merenung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad SAW punya Abu Bakar As-Siddiq yang disebut oleh Allah walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih. Ketika ada Muhammad datang membawa kebenaran, maka Abu Bakar tidak pernah absen untuk membenarkannya. Kamu punya Al-Faruq Umar yang sangat pemberani di dalam membela kebenaran. Kamu punya Utsman yang mengorbankan semua hartanya dengan malu-malu. Kamu punya Ali bin Abi Thalib yang perkasa dan cerdas. Kamu punya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang aminu hadhil ummah, orang kepercayaannya umat. Dan kamu punya sahabat-sahabat lain yang tak terhitung banyaknya. Bandingkan dengan Musa, wahai Muhammad, Musa punya siapa? Punya Harun. Itu pun Harun ketika ditinggal di Tursina 40 malam, maka ketika kaumnya menyembah patung sapi, Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Maka wahai Muhammad, mana yang lebih pantas untuk istiqomah, kamu atau Musa? Kamu wahai Muhammad, modalmu jelas lebih terang benderang di sini. Yang keempat, kamu punya hutang budi pada musuh-musuhmu wahai Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Ubbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Engkau wahai Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada mereka. Sebaliknya Musa
Disebut-sebut sama Fir'aun, "Hei Musa, dulu waktu kecil kamu tinggal di sini, kami yang merawat, kok sekarang mau durhaka sama kami?" Gitu. Tabaraka Rahman. Maka seperti inilah interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quran yang dirindukan. Tadaburnya tidak habis-habis memberi inspirasi tanpa henti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk misalnya dengan kisahnya Musa, di mana ketika Musa lidahnya cacat, Muhammad justru Al-Amin. Di mana ketika Musa pernah membunuh, Muhammad bersih riwayat hidupnya. Di mana ketika Musa pernah punya hutang budi sama Fir'aun, Muhammad SAW tidak punya hutang budi sama musuh-musuhnya. Subhanallah. Dan Muhammad SAW tidak punya hutang budi, sementara Musa pernah dirawat oleh Fir'aun. Dan Muhammad SAW punya sahabat-sahabat terbaik yang selalu membela beliau, sementara Musa AS tidak memilikinya. Maka ini melecut-lecut semangat beliau dengan cara yang luar biasa. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai syifa'ul lima fis sudur, obat bagi segala yang ada di dalam dada. Bagaimana tidak sembuh sombong kita kalau baca Quran dan kita yakin itu firman-Nya Allah yang Maha Akbar, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Bagaimana tidak sembuh tamak kita kalau kita membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah firman-Nya Zat yang Maha memberi rizki, Maha dermawan, Maha luas karunia-Nya. Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Wahhab. Ini yang akan menjadi penyembuh bagi kita. Bagaimana sedih tidak sembuh kalau dalam Al-Quran Allah mengajak kita tamasya ke surga. Bagaimana semangat untuk memperturutkan syahwat tidak putus ketika kita kemudian membaca Al-Quran dan menemukan keindahan surga dan mengerikannya neraka. Sembuh semua yang ada di dalam dada. Bagaimana dengki tidak sembuh kalau yang kita baca adalah firman-Nya Allah yang Maha Adil, tidak pernah zalim, yang membagi-bagi karunia kepada siapapun yang dikendakinya. Tabaraka. Syifa. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, setiap kali hidupku terasa berat dan susah, maka aku pun membaca surah Yusuf. Begitu selesai baca surah Yusuf, maka semua penderitaanku terasa menguap begitu saja. Sebab apalah artinya semua kesempitan hidupku dibanding apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari kecilnya penuh petualangan dan dituduh berdosa padahal tidak, lika-liku yang luar biasa, penuh suka duka. Maka kata Hasan Al-Basri, setiap kali aku galau dengan hidupku, aku baca surah Yusuf. Habis baca surah Yusuf selesai semua. Yang ku alami gak ada apa-apanya dibandingkan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang punya penyakit yang membuat dia harus terbaring membaca kisahnya Ayub alaihissalam. Maka dia akan menemukan penguatan luar biasa. Yang pernah bersalah dan menyesal atas kesalahannya, dia membaca kisahnya Yunus alaihissalam, maka kelak dia akan menemukan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebagai salah satu doa yang paling luar biasa untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan kita dari masalah-masalah menuju penyelesaiannya. Inilah gambaran dari hati yang kemudian
dirindukan oleh Al-Quran Al-Karim, yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin menyambungkan dirinya dengan petunjuk dan menjadikan Quran sebagai sahabat akrabnya untuk ditanyai berbagai urusan di sepanjang jalan. Semoga Allah membimbing kita selalu dengan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah jadikan Quran sebagai pembela kita, bukan penggugat kita. Semoga Allah jadikan kepada kita Al-Quran sebagai pemberi syafaat yang besar insyaallah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Saya kembalikan kepada pembacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.